Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-21 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mendatangkan sebuah ayat yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang harus kita yakini dan harus kita tetapkan untuk Allah adalah sifat ar-ridha. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Allah SWT ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Radhiyallahu anhum. Allah SWT ridha kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah ridha. Dan ridha termasuk sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah khabariyah. Sifat fi'liyah karena dia berkaitan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Allah meridai siapa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki. Ini termasuk sifat fi'liyah. Dan dia adalah sifat khabariyah juga. Apa yang dimaksud dengan sifat khabariyah? Sifat Allah SWT yang hanya diketahui dari arah kabar Allah dan juga Rasulnya. Artinya hanya diketahui dengan dalil. Di sana ada sifat aqliyah, yaitu sifat Allah SWT yang diketahui dengan dalil dan diketahui dengan akal. Baik. Adapun menetapkan sifat Allah dengan akal saja, maka ini tidak boleh. Jadi terkadang sifat Allah ada yang diketahui dengan dalil saja. Nggak bisa kita dengan akal manusia yang terbatas. Dan terkadang di sana ada sifat Allah yang diketahui dengan dalil sekaligus dengan akal. Kalau yang dalil saja, maka dinamakan dengan sifat khobariyah, dari kata khobar. Artinya sifat ini hanya diketahui dari kabar Allah dan juga Rasulnya. Dan di sana ada sifat al-aqliyah, yaitu sifat yang diketahui dengan kabar, yaitu dengan dalil dan juga dengan akal manusia. Misalnya Allah SWT dialah yang mencipta segala sesuatu. Ketika seseorang berpikir, ketika seorang mencermati, berarti Allah SWT memiliki sifat qudrah. Ketika dia melihat bahwasanya penciptaan Allah adalah penciptaan yang sangat detail dan sangat kokoh penciptaannya, tidak ada kekurangan sedikit pun, banyak hikmah, maka dia mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu. Nah, sifat ilmu, sifat qudrah ada dalam dalil. Alimun qadir. Allah SWT maha mengetahui, maha berkuasa, dan bisa diketahui juga dengan akal manusia. Nah, sifat ridha ini termasuk yang khabariyah, tidak diketahui kecuali dengan dalil. Kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita bahwasanya dia memiliki sifat ridha, maka kita tidak akan mengetahuinya. Berarti di sini kita harus menetapkan sifat ridha bagi Allah. Jangan kita menolaknya seperti Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah, atau mentakwilnya seperti Asy'ariyah, mentakwil sifat ridha ini dengan iradah, sebagaimana mereka mentakwil sifat mahabbah dengan iradah. Ridha juga demikian. Alasannya sama, ya karena menurut mereka kalau kita menetapkan sifat ridha bagi Allah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, di mana makhluk memiliki sifat ridha, sehingga mereka ada yang menolaknya dan ada yang mentakwilnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka menetapkan sebagaimana Allah menetapkan dan meyakini bahwasanya sifat ridha bagi Allah ini tidak sama dengan sifat ridha yang dimiliki oleh makhluk. Sifat ridha yang dimiliki oleh Allah adalah sifat ridha yang sesuai dengan keagungan dan juga kesempurnaan Allah. Adapun ridha yang dimiliki oleh manusia maka sesuai dengan kekurangan dia. Allah SWT ketika meridhai, maka itu berdasarkan karunia Allah, itu adalah karunia Allah, anugerah Allah SWT, dan itu berdasarkan ilmu. Adapun manusia, terkadang dia ridha dengan sesuatu, padahal dia tidak mengetahui itu adalah perkara yang tidak baik sebenarnya, atau beda dengan hakikatnya. Dan ridha Allah SWT ini adalah suatu yang nikmat yang sangat besar. Ketika Allah SWT ridha kepada seseorang hamba, maka ini adalah
kenikmatan yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan jannah, kenikmatan-kenikmatan surga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kalau kita berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia, dan tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Ternyata di sana ada yang lebih besar dan lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan surga tersebut. Yaitu apa? Keridhaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Sehingga di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah SWT itulah yang lebih besar. Yaitu di dalam surat At-Taubah ketika Allah SWT mengatakan, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan juga wanita, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Setelah itu Allah SWT mengatakan, ketika setelah menyebutkan sebagian kenikmatan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan ini adalah nikmat tersendiri. Merasakan nikmat adalah kenikmatan, kekal di dalam kenikmatan itu adalah kenikmatan tersendiri. Dan tempat tinggal yang baik. Kemudian Allah mengatakan, wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, itu adalah akbar, sesuatu yang lebih besar. Yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah, ya ahlal jannah. Sungguhnya Allah SWT berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga. Fayaquluna labaika rabbana wa sa'dai. Iya ya Allah, iya wahai Rabb kami. Fayaqulu hal raditum. Kemudian Allah mengatakan, apakah kalian sudah rida? Itu ketika mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla surga dan berbagai kenikmatan karena sebab amalan-amalan dan iman yang mereka lakukan di dunia. Hal raditum, apakah kalian telah rida? Fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqi. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kami tidak rida ya Allah, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang engkau tidak berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Jadi masing-masing dari mereka merasa dirinya yang paling diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal sebagaimana kita tahu, hum darajatun indallah, mereka ini adalah berderajat-derajat. Mereka ini memiliki kedudukan yang berbeda-beda di surga. Ya, seorang nabi tentunya beda tingkatannya dengan siddiq, ya, orang yang saleh tentunya beda dengan orang yang asi, itu orang yang berbuat maksiat di antara orang-orang yang beriman. Masing-masing dari mereka saat itu merasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sesuatu yang paling nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain. Dan Allah SWT Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga dalam ayat waradu'an, dan mereka pun ridha, yaitu mereka gembira dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka saat itu dalam surga. Dan masing-masing merasa dirinya yang paling diberikan, yang paling baik dan paling nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Fayaqulu ana u'tikum afdhala min dhalik. Kemudian Allah mengatakan, aku akan berikan kepada kalian sesuatu yang lebih afdal, yang lebih nikmat dari itu semuanya. Subhanallah. Maka orang-orang yang beriman, penduduk surga saat itu mengatakan, qalu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdal min dhalik. Mereka mengatakan, wahai Rabbku, apa sesuatu yang lebih afdal dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami? Mereka sudah merasakan nikmatnya, nikmat surga. Ternyata di sana
ada yang lebih afdal daripada kenikmatan surga tadi. Semoga Allah SWT memasukkan kita semuanya ke dalam surga dan memberikan kepada kita apa yang lebih baik daripada kenikmatan surga, yaitu ridha Allah. Di sini Allah SWT mengatakan fayaqul, Allah mengatakan uhillu alaikum ridwani, aku halalkan untuk kalian keridhaanku. Allah ridha dan senang dengan kita dan ridha dengan kita. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Subhanallah. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kepada penduduk surga, dan berjanji tidak akan marah kepada mereka selama-lamanya. Kita di dunia, seandainya kita sering dimarahi misalnya oleh orang tua kita ketika kita masih kecil. Kemudian orang tua kita mengatakan, bapak nggak akan marah sama kamu setelah ini, ibu nggak akan marah sama kamu setelah ini. Bagaimana perasaan kita? Gembira dan bahagia. Alhamdulillah, berarti setelah ini aku nggak akan dimarahi lagi. Yang ada adalah rahmat, yang ada adalah kelembutan, yang ada adalah kasih sayang. Maka orang-orang yang beriman, yang mereka memiliki rasa takut terhadap azab Allah, takut terhadap kemarahan Allah Azza wa Jalla, ketika mendengar bahwasanya Allah SWT menghalalkan atas mereka keridhaan Allah dan Allah tidak akan marah kepada mereka selama-lamanya, tentunya ini adalah suatu yang sangat menggembirakan mereka, yang sangat membahagiakan mereka. Tidak dimarahi oleh Allah setelah itu, Allah akan ridha kepada mereka. Dan ridha Allah SWT sekali lagi berdasarkan ilmu. Kalau Allah SWT sudah meridhai sebuah kaum, maka itu adalah keutamaan yang besar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang sudah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan ridha Allah berdasarkan ilmu. Allah tahu tentang kedudukan mereka dan keistiqomahan mereka dan keimanan mereka, keikhlasan mereka, muraqabahnya mereka, sungguh-sungguhnya mereka dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan apakah ilmu Allah hanya terbatas satu waktu saja? Tidak. Tentunya ilmu Allah maha luas. Segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi, Allah SWT mengetahui. Allah mengetahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di masa yang akan datang mereka akan istiqamah di atas Islam dan meninggal di atas Islam. Maka Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu ridha Allah SWT sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya. Bahagia menjadi seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah dijadikan dan dipilih sebagai seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Maka ini adalah sifat yang harus kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat ridha. Ridha dengan sesuai dengan kesempurnaan Allah dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana tashbih. Tidak ada di sana penyerupaan sifat ridha Allah dengan ridha makhluk. Makhluk ridha sebagaimana dalam ayat ini waradu'an. Dan Allah juga memiliki sifat ridha. Lakin laisa ridha karridha. Ridha yang pertama tidak sama dengan ridha yang kedua. Ridha yang pertama yaitu ridha Allah sesuai dengan keagungannya, dan ridha makhluk ini sesuai dengan kekurangan mereka. Baik. Kemudian setelahnya beliau rahimahullah mendatangkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT di antara namanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat rahmah. Ayat yang pertama yang beliau datangkan adalah wa qauluhu, dan juga firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat di dalam Al-Quran. Untuk Al-Fatihah maka basmalah, ada yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari Al-Fatihah. Dia adalah ayat yang pertama. Dan ada yang mengatakan dia adalah ayat yang pertama dalam Al-Quran tapi bukan termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah yang seterusnya yang ada di awal Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas, maka itu adalah yang menandai awal dari sebuah surat atau yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali basmalah yang ada dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
maka ini adalah bagian dari sebuah surat. Dan semuanya sepakat bahwasanya ini semua adalah termasuk ayat di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antaranya ayat yang memisahkan antara surat, maka ini ayat dia. Cuma tidak dihitung. Tidak dihitung misalnya Al-Ikhlas, ya ayat yang pertama ya Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahimnya bukan termasuk Al-Ikhlas. Baik. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Apa yang ditetapkan di dalam ayat ini? Di antara nama-nama Allah yaitu lafzul jalalah, yang memiliki sifat uluhiyah, mengandung sifat uluhiyah. Kemudian Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Ar-Rahim juga mengandung sifat rahmah. Apa beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau dua-duanya sama-sama mengandung sifat rahmah, yang artinya adalah kasih sayang. Allah SWT memiliki sifat kasih sayang. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini adalah sifat rahmah bagi Allah yang umum untuk seluruh makhluknya. Karena makhluk-makhluk Allah ada di antara mereka yang taat, ada di antara mereka yang maksiyah, ada di antara mereka yang muslim, ada di antara mereka yang kafir. Masing-masing dari mereka merasakan rahmat Allah yang umum, ya, seperti nikmat diberikan umur, nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat anak dan juga istri dan keluarga. Maka ini adalah umum, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir, semuanya mendapatkan rahmat ini. Ar-Rahman mengandung sifat rahmah, yang rahmat ini adalah rahmat yang ammah, rahmat yang umum. Adapun Ar-Rahim maka mengandung sifat rahmah yang khusus, yaitu sifat rahmah yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Di sana ada kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Iman mereka ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Allah menyayangi mereka sehingga diberikan mereka iman. Amal soleh mereka ini juga termasuk bagian dari rahmat Allah. Maka ini adalah rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Nikmat hidayah. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man lam yuhib, wa la yu'tid din illa liman ahab. Sungguhnya Allah SWT memberikan dunia ini bagi orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai, dan tidak memberikan agama kecuali bagi orang yang Allah cintai saja. Rahmat khusus ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Sehingga dalam sebuah ayat Allah mengatakan, maka nabil mu'minina rahiman, dan Allah SWT itu dengan orang-orang yang beriman rahim, menunjukkan bahwasanya nama Ar-Rahim ini mengandung sifat rahmah yang khusus yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang beriman. Sifat rahmah ini juga ditakwil oleh orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya kalau kita menetapkan rahmat bagi Allah SWT, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena yang memiliki kasih sayang dan memiliki sifat kasih sayang yang di dalamnya ada riqqah, ya, ada perasaan kasihan, ini adalah makhluk. Dan Allah SWT kalau memiliki sifat rahmah berarti Allah sama dengan makhluk, atau kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga ada di antara mereka Mu'tazilah jelas mengingkari sifat rahmah. Al-Asy'ariyah mereka kembali mereka mentakwil sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka katakan? Rahmah adalah iradah juga. Iradatul in'am. Iradah Allah untuk memberikan kenikmatan. Jadi dikembalikan ridha rahmah ini kepada iradah. Dan sifat rahmah ini adalah termasuk sifat yang bisa dzatiyah fi'liyah sekaligus. Sifat dzatiyah fi'liyah sekaligus. Jadi ada di antara sifat yang disifati dengan dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah karena dia senantiasa ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Allah SWT dari dulu memiliki sifat rahmah. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini mengandung sifat rahmah Allah yang lazimah. Adapun dinamakan dengan sifat yang fi'liyah karena dia berkaitan dengan kehendak Allah. Allah merahmati siapa yang dikehendaki. Allah SWT memberikan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga dari sisi ini karena dia berkaitan dengan masyiatullah, sehingga dia merupakan sifat fi'liyah. Ini mungkin sama dengan sifat al-kalam. Allah SWT memiliki sifat kalam dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah karena dari dulu Allah SWT memiliki sifat kalam.
Fi'liyah karena Allah SWT berbicara kapan dia kehendaki, berbicara kepada siapa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki. Baik. Kalau ada pertanyaan, apakah sifat rahmah khabariyah atau aqliyah? Sifat rahmah Allah Azza wa Jalla adalah sifat aqliyah karena dia bisa ditetapkan dengan khabar dan sekaligus dengan akal. Baik. Kemudian beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ini adalah ucapan para malaikat yang mereka bertawasul dengan menyebut sifat dan juga sifat Allah, yaitu rahmah dan juga ilm. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Engkau meluasi segala sesuatu dengan rahmat dan juga dengan ilmu. Artinya segala sesuatu pasti terliputi dengan rahmat Allah SWT. Tidak terkecuali. Dan pasti terliputi dengan ilmu Allah. Allah SWT maha mengetahuinya dan mengetahui tentang sesuatu tersebut. Kulla syai', segala sesuatu. Tidak mungkin di dunia ini ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya merasakan rahmat Allah SWT. Wasi'ta kulla syai'. Ada yang mengartikan wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, yaitu wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'. Rahmatmu ya Allah dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Azza wa Jalla sebagaimana tadi disebutkan, Ar-Rahman mengandung sifat rahmah yang sifatnya apa? Umum, termasuk makhluk hidup maupun makhluk mati, yang beriman maupun yang kafir. Segala sesuatu pasti merasakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Virus sekalipun dia merasakan rahmat Allah. Makhluk yang kafir sekalipun dia juga merasakan rahmat Allah. Dia merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya makanan, nikmatnya minuman. Ini adalah kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang Allah yang umum untuk mereka. Segala sesuatu, baik makhluk yang mati maupun makhluk yang hidup, yang di atas maupun yang di bawah, merasakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah SWT ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang khusus sebagaimana kita sebutkan, nikmat Allah SWT yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, diberikan dia hidayah kepada jalan yang lurus, diberikan petunjuk, diterangkan jalan hidupnya, dijadikan dia bersabar di tengah-tengah bencana dan juga musibah, maka ini nikmat. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Dijadikan dia bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka ini juga bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla, yang dengannya mereka mendapatkan pahala dan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini juga rahmat Allah SWT. Rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Berarti di sini ada menetapkan sifat rahmah bagi Allah. Ditambah lagi al-ilm, sifat ilmu bagi Allah. Dan sudah berlalu penjelasan dan ayat-ayat yang berkaitan dengan penyebutan sifat ilmu. Dan ini menunjukkan adanya hubungan antara sifat rahmah dengan ilmu. Jadi rahmat Allah SWT itu berdasarkan ilmu. Berbeda dengan rahmat makhluk yang terkadang dia menyayangi tapi bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan perasaan saja, perkiraan saja. Mengetahui di jalan misalnya ada orang yang kelihatannya dia kasihan, padahal dia adalah orang yang punya, orang yang kaya, dia mengemis karena di dalam hatinya ada penyakit, ingin mengemis. Tapi hakikatnya dia adalah orang yang punya sebenarnya. Nah, ini kasih sayang yang kita miliki. Terkadang menggunakan perasaan. Ketika seorang orang tua misalnya menyayangi anaknya, juga tidak jarang yang demikian. Menyayangi anak dengan memberikan sesuatu yang justru memudarati dia. Adapun Allah SWT, maka dialah Allah Azza wa Jalla yang maha menyayangi dan dialah yang maha mengetahui. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Orang yang kafir sekalipun, orang yang fajir sekalipun, maka mereka juga merasakan rahmat Allah SWT. Dan di akhirat, rahmat tersebut hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak akan merasakan rahmat Allah di akhirat. Di akhirat hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Yang ada di dalam neraka hanyalah azab dan azab bagi orang-orang yang kafir.
Adapun orang yang berbuat maksiat di kalangan kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah, dan mungkin mereka mendapatkan azab setelah itu mereka mendapatkan rahmat Allah. Adanya orang yang memberikan syafaat atau makhluk yang memberikan syafaat, atau memang rahmat Allah saja, bukan syafaatus syafi'in. Tidak ada yang memberikan syafaat, tapi Allah menyayangi dia, merahmati dia, kemudian mengeluarkan dia dari neraka. Allah SWT mengatakan, "Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah." Maka aku akan menulisnya, akan menetapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.